Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Suasana di alun-alun Baghdad pagi itu begitu riuh. Seorang pemikir dari negeri seberang bernama Lucius baru saja memicu kegemparan. Lucius adalah orang yang sangat cerdas, mahir dalam ilmu alam. Namun ia memiliki satu keyakinan yang dianggap sangat radikal. Ia tidak percaya bahwa alam semesta ini memiliki pencipta. Bagi Lucius, segala sesuatu terjadi di dunia ini, atom yang saling bertabrakan, dan hukum alam yang muncul dengan sendirinya tanpa ada tangan Tuhan di baliknya. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar ini, merasa tertantang dan segera memanggil Abu Nawas. Lucius berdiri di atas panggung tinggi, dikelilingi oleh para cendekiawan dan rakyat jelata. Ia memegang sebutir buah apel. "Lihatlah buah ini," seru Lucius. "Kalian bilang Tuhan yang menumbuhkannya. Tapi aku bilang, apel ini ada karena benih jatuh ke tanah, terkena air hujan yang menguap dari laut, dan nutrisi tanah yang bereaksi secara kimiawi. Tidak ada campur tangan gaib di sini. Alam semesta ini seperti mesin jam yang berputar sendiri tanpa pembuat jam. Semuanya adalah kebetulan yang sangat panjang." Rakyat mulai berbisik-bisik. Beberapa mulai ragu. Sementara para ulama tanpa geram namun kesulitan mematahkan logika Lucius yang didukung pengamatan fisik. Waktu yang dijanjikan untuk debat telah tiba, namun Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Raja Harun al-Rasyid mulai gelisah. Lucius tersenyum mengejek. "Mana orang yang kalian banggakan itu? Apakah dia takut menghadapi kenyataan bahwa Tuhan yang dia sembah hanya ada dalam imajinasinya?" sindir Lucius. Tiba-tiba, dari kejauhan, Abu Nawas berlari terengah-engah. Jubahnya berantakan, sorbannya miring, dan wajahnya tampak pucat pasi. Ia naik ke panggung sambil mengatur napasnya yang memburu. Maafkan hamba, Baginda," ucap Abu Nawas sambil membungkuk kepada raja. "Hamba terlambat karena baru saja menyaksikan peristiwa yang luar biasa di tepi sungai Tigris." Lucius tertawa sinis. "Alasan apa lagi ini, Abu Nawas? Apakah kau melihat malaikat turun dari langit?" "Bukan, Tuan Lucius," jawab Abu Nawas dengan mata terbelalak. "Hamba tadi sedang berdiri di tepi sungai, ingin menyeberang ke sini. Tiba-tiba, hamba melihat sebuah pohon besar tumbang dengan sendirinya. Tanpa ada tukang kayu, kayu-kayu pohon itu membelah diri menjadi papan-papan yang halus dan lurus. Kerumunan menjadi sunyi. Lalu, lanjut Abu Nawas, papan-papan itu terbang di udara, menyusun diri mereka sendiri menjadi sebuah perahu yang indah. Kemudian, paku-paku muncul dari dalam tanah dan memaku papan itu dengan presisi yang sangat sempurna. Terakhir, selembar kain sisa di tepi sungai terbang dan mengikatkan diri pada tiang perahu menjadi layar. Perahu itu jadi dengan sendirinya tanpa disentuh satu manusia pun. Karena terpesona melihat perahu ajaib itu, hamba jadi lupa waktu." Suasana hening sejenak, lalu Lucius meledak dalam tawa keras. "Hahaha, Abu Nawas, aku kira kau pintar," ejek Lucius. "Mana mungkin sebuah perahu yang begitu sederhana bisa terbentuk sendiri tanpa tukang kayu? Itu mustahil secara logika. Kau pasti mabuk atau melantur." Abu Nawas mendadak tegak. Wajahnya berubah tenang. "Tuan Lucius," suara Abu Nawas menggema di alun-alun, "Tuan bilang bahwa sebuah perahu kecil yang sederhana sangatlah mustahil bisa terbentuk dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya. Lalu bagaimana mungkin Tuan bisa percaya bahwa alam semesta yang maha luas ini, dengan bintang-bintang yang tak terhitung, pergantian siang dan malam yang presisi, dan tubuh manusia yang sangat rumit ini, bisa terbentuk dengan sendirinya tanpa ada sang pencipta? Bukankah alam semesta ini jauh lebih rumit daripada sekadar perahu kayu?" Tawa Lucius mendadak terhenti. Ia seolah tersedak oleh kata-katanya sendiri. Seluruh alun-alun yang tadinya gaduh menjadi sunyi senyap. Argumen Lucius yang menyatakan bahwa segalanya adalah kebetulan baru saja dihancurkan oleh logikanya sendiri. Jika benda kecil butuh pencipta, apalagi benda yang maha besar. Lucius menatap Abu Nawas dengan penuh amarah yang tertahan.
Ia merasa dipermalukan oleh sebuah cerita bohong yang digunakan sebagai jebakan logika. Itu hanya perumpamaan murah, Abu Nawas, desis Lucius. Besok, aku akan membuktikan secara ilmiah bahwa tidak ada tangan yang mengatur nasib manusia. Hari kedua tiba, Lucius tidak lagi berdiri di alun-alun, melainkan di dalam ballroom istana atas undangan Raja Harun al-Rasyid. Ia tampak lebih siap, membawa beberapa gulungan perkamen berisi catatan pengamatan bintang dan anatomi. Abu Nawas datang dengan tenang, hanya membawa sebuah mangkuk kosong dan sebuah benda kecil di dalam sakunya. Lucius melangkah ke tengah ruangan, suaranya bergema di antara pilar-pilar marmer istana. Abu Nawas, kemarin kau menang dengan perumpamaan perahu. Tapi hari ini, aku ingin bukti yang bisa ditangkap oleh panca indera, tantang Lucius. Jika kau bersikeras bahwa Tuhan itu ada, maka jawablah 3 pertanyaanku dengan bukti nyata. 1. Bagaimana bentuk Tuhan? Sesuatu yang ada pasti memiliki wujud, warna, dan ukuran. Jika kau tidak bisa menunjukkan bentuknya, berarti dia tidak ada. 2. Di mana Tuhan berada sekarang? Jika dia pencipta alam semesta, dia pasti duduk di suatu tempat. Tunjukkan koordinatnya. 3. Apa yang sedang Tuhan lakukan saat ini juga? Jika dia pengatur segalanya, tunjukkan satu tindakannya yang bisa kulihat langsung. Para menteri berbisik. Pertanyaan ini adalah ujian berat bagi siapapun yang mencoba menjelaskan konsep ketuhanan secara fisik. Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba ia mengambil sebuah kerikil kecil dari sakunya dan melemparkannya tepat ke arah dahi Lucius. Kletak. Aduh! Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Teriak Lucius sambil memegangi dahinya. Sakit sekali. Abu Nawas memasang wajah polos. Sakit? Tuan Lucius, benarkah ada rasa sakit itu? Tentu saja ada. Kau tidak lihat aku kesakitan? Bentak Lucius. Kalau begitu, sahut Abu Nawas dengan tenang, tolong tunjukkan padaku bagaimana bentuk rasa sakit itu. Apa warnanya? Apakah dia bulat atau kotak? Berapa ukurannya? Bisakah kau meletakkannya di atas meja ini agar kami semua bisa melihat bentuknya? Lucius ternganga. Rasa sakit tidak punya bentuk fisik yang bisa dilihat, tapi aku bisa merasakannya. Begitulah Tuhan, jawab Abu Nawas. Ketidakmampuan matamu melihat wujudnya tidak membuktikan dia tidak ada. Rasa sakit itu nyata, tapi tak berbentuk. Maka apalagi sang pencipta rasa sakit itu? Lucius masih kesal, namun ia segera mengejar pertanyaan kedua. Baik, anggaplah dia tak berbentuk. Tapi di mana dia? Sesuatu yang nyata harus punya posisi. Abu Nawas meminta pelayan membawakan sebuah mangkuk berisi susu murni. Ia meletakkannya di depan Lucius. Tuan Lucius, kau tahu bahwa di dalam susu ini terdapat lemak yang bisa menjadi mentega, bukan? Tanya Abu Nawas. Ya, semua orang tahu itu, jawab Lucius. Sekarang, tunjukkan padaku di bagian mana mentega itu berada sekarang? Apakah dia di sebelah kiri mangkuk? Di sebelah kanan? Atau di dasar bawah? Di mana posisi tepatnya? Lucius mengerutkan kening. Mentega itu belum berbentuk. Dia tersebar merata di seluruh bagian susu ini. Kau harus mengaduknya dulu untuk melihatnya berkumpul. Abu Nawas tersenyum lebar. Begitulah keberadaan Tuhan di alam semesta ini, Tuan. Dia tidak duduk di satu sudut kursi seperti seorang raja manusia. Dia meliputi segala sesuatu. Dia ada di setiap atom, di setiap helai daun, dan di setiap napasmu. Kau tidak bisa menunjuk satu titik tanpa ada kehadirannya di sana. Lucius mulai berkeringat dingin. Pintar sekali kau bersilat lidah. Tapi pertanyaan ketiga adalah yang tersulit. Katakan padaku, apa yang sedang dilakukan Tuhanmu detik ini juga? Abu Nawas menatap Lucius, lalu menatap panggung tinggi tempat mereka berdiskusi kemarin. Tuan Lucius, agar hamba bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat, hamba mohon Tuan berdiri di bawah panggung itu dan biarkan hamba naik ke atas sana. Sebab? Tanya Lucius. Jawaban ini harus diberikan dari tempat yang tinggi agar semua orang bisa mendengar. Lucius,
karena sangat penasaran, akhirnya mengikuti. Abu Nawas pun naik ke atas panggung, berdiri tegak dengan jubahnya yang berkibar. "Kau bertanya apa yang sedang Tuhan lakukan detik ini juga?" kata Abu Nawas dari atas panggung. "Ya, jawablah," seru Lucius dari bawah. "Detik ini juga," ucap Abu Nawas lantang, "Tuhan sedang mengangkat derajat orang yang beriman, aku, ke atas panggung, dan sedang merendahkan orang yang sombong dan tidak percaya kepadanya, kau, ke bawah panggung." Itulah kekuasaannya, mengubah nasib manusia dalam sekejap mata. Seluruh balairung istana meledak dalam tawa dan tepuk tangan. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. Lucius berdiri di bawah panggung, wajahnya merah padam karena malu. Ia yang tadinya merasa paling tinggi dengan logikanya, kini secara fisik dan mental berada di bawah kaki Abu Nawas. Lucius terdiam. Ia baru menyadari bahwa Abu Nawas tidak menggunakan rumus kimia, tapi menggunakan kehidupan itu sendiri untuk menjawab pertanyaannya. Namun, Lucius belum menyerah sepenuhnya. Ia menatap Abu Nawas dan berkata, "Kau memang ahli dalam analogi, Abu Nawas. Tapi besok aku akan membawamu ke pertanyaan yang paling mendasar." Keesokan harinya, balairung istana kembali sesak. Lucius berdiri dengan senyum menyeringai, merasa telah memegang kartu as yang akan meruntuhkan seluruh argumen Abu Nawas. Baginya, logika Abu Nawas tentang perahu adalah pedang bermata dua. Jika perahu butuh tukang dan alam semesta butuh Tuhan, maka menurut logika yang sama, Tuhan pun butuh pencipta. Lucius melangkah maju dengan penuh percaya diri. "Abu Nawas," ujar Lucius dengan suara lantang, "kemarin kau bilang perahu tidak mungkin ada tanpa tukang kayu. Kau bilang alam semesta tidak mungkin ada tanpa Tuhan. Baiklah, mari kita ikuti logikamu itu sampai ke ujungnya. Jika segala sesuatu yang rumit harus ada penciptanya, maka Tuhan, yang kau sebut jauh lebih rumit dan agung dari alam semesta, pasti juga memiliki pencipta. Dan pencipta Tuhanmu pasti punya pencipta lagi, dan begitu seterusnya tanpa akhir. Jika kau tidak bisa menyebutkan siapa yang menciptakan Tuhan, maka logikamu tentang semua harus ada penciptanya adalah bohong besar." Raja Harun al-Rasyid tampak cemas. Ini adalah pertanyaan yang sering membuat para filosof terjebak dalam lingkaran tak berujung. Namun Abu Nawas tidak tampak bingung. Ia justru sedang asyik memainkan jari jemarinya, seolah sedang menghitung sesuatu. "Tuan Lucius yang terpelajar," sahut Abu Nawas santai, "sebelum aku menjawab, maukah kau membantuku menghitung sesuatu? Ini sangat sederhana. Bahkan anak kecil di pasar pun bisa." Lucius mendengus. "Jangan mengulur waktu. Cepat katakan." "Baiklah," kata Abu Nawas. "Tolong hitung mundur untukku. Mulai dari angka 4. 4, ucap Lucius. "Sebelum 4, tanya Abu Nawas. 3. Sebelum 3, 2. Sebelum 2, 1. Abu Nawas tersenyum. "Nah, sebelum 1, ada angka apa?" Lucius menjawab dengan nada meremehkan, "Dalam urutan bilangan asli, tidak ada apa-apa sebelum 1. 1 adalah permulaannya." Abu Nawas menjentikan jarinya. "Tepat sekali. Jika dalam deretan angka saja kau bisa menerima bahwa angka 1 adalah permulaan yang tidak didahului angka lain, mengapa kau sulit menerima bahwa dalam rantai keberadaan harus ada satu zat yang menjadi sumber segala sesuatu namun tidak didahului oleh siapapun?" Abu Nawas melanjutkan, "Tuan Lucius, logikaku tentang perahu tetap berlaku bagi makhluk. Perahu, manusia, dan bintang adalah sesuatu yang ada dari tidak ada. Maka mereka butuh pencipta. Tapi Tuhan bukanlah hasil karya. Tuhan adalah awal yang maha awal. Jika Tuhan diciptakan, maka dia bukan Tuhan, melainkan hanya makhluk lain dalam rantai yang kau buat. Dan rantai itu harus berhenti di satu titik, atau tidak akan pernah ada apa-apa di dunia ini. Seperti gerbong kereta yang ditarik lokomotif. Gerbong ditarik gerbong lain, tapi di paling depan harus ada lokomotif yang bergerak sendiri tanpa ditarik siapapun. Tuhan adalah lokomotif itu." Lucius terdiam, namun masih mencoba mencerna. Abu Nawas menambahkan,
Bayangkan kau memesan sepotong roti. Tukang roti bilang, aku akan buatkan jika tukang gandum memberiku tepung. Tukang gandum bilang, aku beri tepung jika petani memberiku gandum. Jika petani itu juga berkata dia butuh izin dari orang lain, dan orang itu butuh izin dari yang lain lagi tanpa pernah ada titik mulainya, apakah roti itu akan pernah sampai ke meja makanmu? Tidak, jawab Lucius pelan. Keberadaan alam semesta ini adalah bukti bahwa roti itu sudah sampai di meja. Artinya, rantai penyebab itu sudah berhenti di satu titik. Sang penyebab utama yang tidak disebabkan oleh apapun. Lucius memegang kepalanya. Logika matematikanya dipukul balik oleh urutan angka sederhana. Namun ia masih punya satu amunisi terakhir. Baiklah, Abu Nawas, katanya, anggaplah ada penyebab utama. Tapi lihatlah dunia ini penuh dengan kejahatan, pembunuhan, dan penderitaan. Jika Tuhan itu ada dan Dia Maha Baik, mengapa Dia membiarkan kejahatan terjadi? Ataukah Tuhanmu tidak berdaya menghentikan kejahatan? Atau malah Dia sendiri yang menciptakan kejahatan itu? Pertanyaan ini membuat ruangan menjadi tegang. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta semua lilin dipadamkan dan tirai ditutup. Ruangan menjadi gelap. Tuan Lucius, suara Abu Nawas terdengar di kegelapan. Bisa kau jelaskan siapa yang menciptakan kegelapan ini? Tentu tidak, jawab Lucius. Kegelapan bukan benda. Itu hanya absennya cahaya. Bagaimana dengan dingin? Tanya Abu Nawas. Itu juga bukan benda. Itu absennya panas. Lampu kembali dinyalakan. Begitulah kejahatan, kata Abu Nawas. Tuhan tidak menciptakan kejahatan sebagai zat. Kejahatan adalah absennya kebaikan dalam hati manusia. Tuhan memberi manusia kehendak bebas. Jika manusia memilih mematikan cahaya itu, maka muncullah kejahatan. Lucius masih belum puas. Lalu kenapa Tuhan membiarkan penderitaan? Abu Nawas menunjuk seorang pelayan yang berantakan. Tuan Lucius, aku punya kesimpulan. Tukang cukur itu tidak ada. Apa maksudmu? Tanya Lucius. Jika tukang cukur itu ada, kenapa masih ada orang berambut kusut seperti ini? Lucius tertawa. Karena orang itu tidak datang kepada tukang cukur. Abu Nawas tersenyum. Tepat sekali. Dunia penuh kekacauan bukan karena Tuhan tidak ada, tapi karena manusia tidak mendatanginya. Namun, Lucius belum sepenuhnya puas. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Abu Nawas dengan serius. Jawabanmu luar biasa, Abu Nawas. Tapi ada satu hal yang paling tidak bisa kuterima. Kalian bilang manusia punya jiwa yang akan diadili setelah mati. Tapi secara sains, manusia hanyalah kumpulan daging, darah, dan saraf. Tunjukkan padaku di mana jiwa itu. Jika aku membelah tubuhmu sekarang, yang kutemukan hanya organ, bukan jiwa. Bagaimana kau bisa percaya pada sesuatu yang tidak memiliki tempat di dalam anatomi? Hari terakhir perdebatan besar ini mencapai puncaknya. Lucius berdiri dengan pisau bedah perak di tangannya, simbol keyakinannya pada sains materi. Baginya, manusia hanyalah mesin biologis. Ketika mesin itu mati, maka selesai segalanya. Tidak ada penumpang bernama jiwa di dalamnya. Lucius menatap tajam ke arah Abu Nawas. Abu Nawas, aku telah mempelajari anatomi dari tabib-tabib Yunani dan Persia. Kami telah membedah tubuh untuk mencari sumber kehidupan. Kami menemukan jantung yang memompa, paru-paru yang mengembang, dan otak yang berdenyut. Tapi tidak ada satupun pisau bedah yang pernah menyentuh jiwa. Jika kau bilang jiwa itu ada dan mengendalikan tubuh, tunjukkan di mana letaknya. Jika tidak bisa ditemukan, maka jiwa hanyalah dongeng untuk menghibur orang yang takut mati. Abu Nawas tidak marah. Ia justru mengeluarkan sebuah seruling bambu tua dari balik jubahnya. Ia meniupnya perlahan. Melodi yang keluar begitu indah dan menyentuh, hingga beberapa orang meneteskan air mata. Setelah selesai, Abu Nawas menyerahkan seruling itu kepada Lucius. Tuan Lucius, kau baru saja mendengar melodi yang indah, bukan? Sekarang,
Silakan bedah seruling ini dengan pisaumu. Cari di mana letak musik itu. Apakah di lubang ketiga? Ataukah di dalam rongga bambunya? Belahlah menjadi 1000 keping, dan katakan padaku apakah kau menemukan melodinya. Lucius mengerutkan kening. Itu konyol. Musik bukan bagian dari bambu. Musik muncul karena ada udara yang ditiupkan oleh pemainnya. Abu Nawas tersenyum. Tepat sekali. Tubuhmu adalah seruling itu. Dan jiwa adalah musiknya. Jantung, paru-paru, dan otakmu hanyalah lubang-lubang pada seruling. Kau bisa membedah tubuh sampai hancur, tapi kau tidak akan menemukan jiwa di dalamnya. Namun tanpa jiwa, tubuh itu hanyalah benda mati. Abu Nawas melanjutkan. Suaranya merendah, penuh wibawa. Kau mencari jiwa dengan pisau bedah? Itu seperti mencari cinta dengan timbangan. Atau mencari pikiran dengan penggaris. Kau menggunakan alat yang salah untuk mengukur sesuatu yang melampaui materi. Jiwa bukan bagian dari tubuh. Jiwa adalah pengguna tubuh. Saat jiwa pergi, semua organ masih lengkap, tapi kau menyebutnya mayat. Mengapa? Karena pemain serulingnya telah berhenti meniup. Suasana menjadi sangat sunyi. Abu Nawas memberikan pukulan terakhir. Tuan Lucius, jika kau percaya manusia hanyalah reaksi kimia tanpa jiwa, maka perdebatan ini sia-sia. Karena kata-katamu tadi bukan hasil pilihan, melainkan reaksi kimia acak di otakmu. Seperti bunyi perut yang keroncongan. Jika kau tidak punya kehendak bebas, maka kau tidak lebih pintar dari batu yang jatuh karena gravitasi. Tapi kenyataannya, kau berpikir, meragu, dan berdebat. Siapa yang sedang berpikir itu? Apakah dagingmu? Atau sesuatu yang menggunakan daging itu? Lucius terdiam. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini luput. Sains bisa menjelaskan bagaimana tubuh bekerja, tapi tidak bisa menjelaskan siapa yang menggerakkannya. Lucius menundukkan kepala. Abu Nawas, aku datang untuk meruntuhkan keyakinanmu dengan logika. Tapi kau menunjukkan bahwa logika itu sendiri tidak bisa berdiri tanpa sesuatu yang tak terlihat. Aku tidak lagi meminta bukti fisik. Karena aku merasakannya sekarang, dalam diriku sendiri. Balairung istana bergemuruh oleh tepuk tangan. Raja Harun al-Rasyid tertawa bahagia. Lucius tidak lagi membantah. Ia berubah. Dari seorang penantang, menjadi seorang pencari. Kekalahan Lucius di Balairung istana tidak lantas membuatnya pergi dari Baghdad. Ia kini menjadi sosok yang lebih tenang. Namun di dalam kepalanya, badai pertanyaan baru justru bergejolak. Ia tidak lagi membantah adanya Tuhan. Namun ia mulai meragukan cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Seminggu kemudian, di bawah pohon beringin besar di halaman belakang istana, Lucius kembali mengumpulkan orang. Dan kali ini, Abu Nawas duduk di sana sambil mengunyah kacang. Lucius menatap Abu Nawas dengan mata yang tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh kebingungan yang tulus. Abu Nawas, buka Lucius, aku menerima logikamu bahwa ada pemain di balik melodi kehidupan ini. Tapi ada satu hal yang mengganjal hatiku. Mengapa sang pemain itu begitu pelit memperlihatkan dirinya? Jika Tuhan ingin kita percaya, mengapa dia tidak menuliskan namanya di permukaan bulan? Mengapa dia tidak turun sekali saja ke alun-alun dan berkata, "Ini aku, sembahlah aku"? Mengapa dia membiarkan kita menebak-nebak dalam kegelapan? Bukankah ini hanya membuat manusia saling berperang demi sesuatu yang tidak pernah mereka lihat? Orang-orang di sekitar bergumam setuju. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru mengajak Lucius masuk ke galeri seni milik raja. Di sana tergantung sebuah lukisan gurun yang sangat indah. Tuan Lucius, lihat lukisan ini, kata Abu Nawas. Apakah kau yakin ada pelukisnya? Tentu saja, jawab Lucius. Ini terlalu sempurna untuk kebetulan. Apakah kau melihat pelukisnya di sini? Tidak. Abu Nawas tersenyum. Bagaimana jika pelukis itu berdiri di samping lukisan ini setiap hari sambil berteriak, "Aku yang membuatnya"?
Apakah itu menambah nilai lukisan, atau justru merusaknya? Lucius terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Tuhan tidak menampakkan diri bukan karena dia tidak ada, tapi karena dia ingin menjaga kebebasan manusia. Jika Tuhan menampakkan diri secara nyata, manusia tidak lagi beriman karena pilihan, tapi karena terpaksa. Tidak ada lagi nilai dalam kebaikan. Tidak ada lagi keikhlasan. Abu Nawas mengambil cermin kecil, memantulkan cahaya matahari ke mata Lucius. Aduh! Silau, seru Lucius. Abu Nawas berkata lembut, pantulan kecil saja kau tak sanggup melihatnya. Bagaimana mungkin matamu sanggup melihat zat yang menciptakan matahari? Tuhan terlalu terang untuk dilihat mata. Dia ingin kau menemukannya dengan akal dan hati, bukan dengan paksaan. Lucius mengangguk pelan. Namun ia bertanya lagi. Jika Tuhan satu, mengapa agama banyak? Mengapa manusia terpecah dalam keyakinan? Abu Nawas memanggil 3 orang asing. Ia menunjukkan sebuah apel. Apa nama ini? Tanya Abu Nawas. Sid, jawab orang Persia. Makum, jawab orang Romawi. Pingguo, jawab orang Tiongkok. Abu Nawas tersenyum. Apakah perbedaan nama mengubah rasa apel ini? Tidak, jawab Lucius. Abu Nawas menunjuk cahaya matahari yang menembus kaca berwarna. Cahaya satu, tapi terlihat berbeda karena kaca. Begitulah agama. Kebenaran satu, tapi dipahami melalui budaya dan zaman yang berbeda. Lucius mulai memahami. Namun ia kembali bertanya, jika Tuhan adil, mengapa orang jahat hidup makmur? Dan orang baik menderita? Abu Nawas mengajak Lucius melihat sisi belakang permadani. Berantakan, kata Lucius. Kemudian ia melihat sisi depan. Indah, ucapnya. Abu Nawas berkata, kau sedang melihat kehidupan dari sisi belakang. Keadilan belum selesai ditenun. Kau menilai terlalu cepat. Lucius terdiam. Namun ia bertanya lagi. Jika Tuhan tahu seseorang akan jahat, mengapa tetap menciptakannya? Abu Nawas mengajak Lucius ke tukang gerabah. Tuan Lucius, apakah tukang ini tahu ada pot yang akan gagal? Tahu, jawab Lucius. Lalu kenapa tetap membuat? Karena tanpa itu, tidak ada karya indah. Abu Nawas mengangguk. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tanpa kemungkinan salah, tidak ada nilai dalam kebaikan. Lucius terdiam lama. Air mata perlahan jatuh. Ia akhirnya berlutut. Aku mengerti sekarang. Ternyata bukan Tuhan yang sulit dipahami. Tapi aku yang terlalu sempit dalam melihat. Sejak saat itu, Lucius berubah. Ia tetap menjadi ilmuwan. Namun kini ilmunya digunakan untuk memahami dan mengagumi ciptaan Tuhan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana. Sambil menuntun keledainya, ia bergumam pelan. Dunia ini memang aneh. Orang sibuk membedah seruling. Padahal yang mereka rindukan adalah melodinya. Pesan moral. Tidak semua yang nyata bisa dilihat oleh mata. Seperti rasa sakit dan musik, keberadaan sesuatu tidak selalu bisa dibuktikan secara fisik, tetapi bisa dirasakan dan dipahami dengan akal dan hati. Gunakan akal, tapi jangan abaikan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan penting, namun tanpa kebijaksanaan dan kerendahan hati, manusia bisa terjebak dalam kesombongan berpikir. Keterbatasan manusia bukan bukti ketiadaan Tuhan. Ketidakmampuan memahami sesuatu sepenuhnya bukan berarti hal itu tidak ada. Kebebasan adalah anugerah sekaligus ujian. Manusia diberi pilihan untuk berbuat baik atau buruk, dan dari pilihan itulah nilai kehidupan ditentukan. Perbedaan bukan berarti kebenaran itu banyak. Seperti cahaya yang melewati berbagai warna kaca, kebenaran tetap satu, hanya cara manusia memahaminya yang berbeda. Jangan menilai kehidupan dari bagian yang belum selesai. Seperti permadani yang dilihat dari belakang, hidup penuh ketidaksempurnaan karena kita belum melihat hasil akhirnya.
Kesombongan adalah penghalang terbesar untuk memahami kebenaran. Orang yang merasa paling benar justru sering menutup dirinya dari kebenaran itu sendiri. Kisah selanjutnya. Langit siang itu cerah, tapi suasana di madrasah terasa tegang. Abu Nawas berdiri di depan kelas, menatap murid-muridnya yang masih polos. Ia selalu mengajarkan tentang akhlak, kejujuran, dan ilmu agama. Namun hari itu berbeda. Dari kejauhan, terdengar derap langkah pasukan istana. Sang menteri datang. Bukan untuk belajar, tapi untuk menguasai. Menteri itu terkenal ambisius. Ia ingin menanamkan pemikiran politik bahkan ke anak-anak. Sejak kecil harus paham kekuasaan, katanya. Abu Nawas tidak setuju. Ilmu tanpa akhlak itu berbahaya, bisiknya pelan. Namun ia tak bisa menolak. Menolak perintah kerajaan berarti pemberontakan, ancam sang menteri. Dan saat itu, suasana berubah menjadi panggung ujian. Di depan kelas, sang menteri tersenyum tipis. Aku ingin menguji kalian, katanya. Siapa yang tahu, apa itu tragedi? Seorang murid kecil mengangkat tangan, sedikit gemetar. Kalau teman saya jatuh ke jurang dan meninggal, itu tragedi. Menteri tertawa kecil. Salah. Itu hanya kecelakaan. Suasana mulai mencekam. Murid kedua mencoba. Kalau rumah saya terbakar dan semuanya habis, itu tragedi. Menteri menggeleng. Itu kerugian besar. Bukan tragedi. Kini, tak ada yang berani bicara. Kelas sunyi. Anak-anak menunduk. Takut. Salah sedikit, dipermalukan. Lalu, seorang anak yang sering dianggap tidak pintar, perlahan mengangkat tangan. Namanya Ali Mustafa. Beberapa murid mulai berbisik. Wah, Ali lagi, pasti ngawur. Menteri menatapnya meremehkan. Baik. Coba kau jawab. Ali berdiri. Wajahnya polos, tapi matanya tajam. Tragedi adalah jika seorang menteri istana naik kuda, lalu jatuh dan meninggal dunia. Sunyi. Sepersekian detik, lalu. Menteri tersenyum lebar. Bagus. Ini jawaban yang benar. Ia merasa menang. Merasa paling pintar. Namun ia lupa satu hal. Anak kecil kadang menyimpan kebenaran paling jujur. Kalau begitu, kata menteri, jelaskan kenapa itu tragedi? Ali menjawab santai, tanpa rasa takut. Karena, itu bukan kecelakaan. Semua mulai memperhatikan. Dan, jelas bukan kerugian besar, Tuan. Dek! Wajah sang menteri langsung berubah. Seisi kelas membeku. Lalu tiba-tiba, hahaha. Abu Nawas tertawa keras, tak bisa menahan diri. Tawa itu bukan sekadar lucu, tapi tamparan. Tamparan bagi kesombongan. Sang menteri berdiri kaku. Tak mampu membalas. Tak mampu menyangkal. Dan akhirnya, ia pergi begitu saja, dengan wajah merah padam dan harga diri yang runtuh. Pesan moral. Kesombongan sering merasa paling benar. Tapi kebenaran justru bisa datang dari mulut yang paling diremehkan. Dan saat itu terjadi, yang tinggi bisa jatuh, yang kecil justru terlihat besar. Kisah selanjutnya.
Kisah Abu Nawas dan wasiat aneh sang saudagar. Di sebuah kota yang ramai dan penuh warna pada masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang saudagar kaya raya bernama Haji Karim. Ia terkenal bukan hanya karena hartanya yang melimpah, tetapi juga karena sifatnya yang, bagaimana ya, pelitnya seperti pintu gudang yang digembok 7 lapis. Suatu hari, Haji Karim jatuh sakit. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal-sengal. Di samping ranjangnya berdiri 2 orang anaknya, Farid dan Jalal. Keduanya menunggu dengan wajah pura-pura sedih, padahal di dalam hati mereka sudah membayangkan peti-peti emas. Dengan suara serak, Haji Karim berwasiat, "Anak-anakku, seluruh hartaku, harus dibagi, sesuai pesan terakhirku." Farid dan Jalal langsung mendekat. "Apa, Ayah? Katakanlah." Haji Karim berbisik pelan. "Semua hartaku, harus dibagi sama rata, kecuali satu bagian, yang tidak boleh dibagi." Lalu, Haji Karim menghembuskan napas terakhirnya. Kedua anak itu saling berpandangan. "Sama rata, kecuali satu bagian?" tanya Jalal bingung. "Iya. Tapi bagian yang mana?" sahut Farid. Mereka membuka peti-peti harta, emas, permata, kain sutra, kendi perak, bahkan seekor keledai tua kesayangan sang ayah. Semua bisa dibagi 2, kecuali satu hal, rumah besar mereka. "Rumah itu hanya satu." Farid berkata, "Rumah tidak boleh dibagi." "Itu pasti maksud ayah." Jalal membantah, "Bukan. Justru rumah harus dijual dan dibagi. Yang tidak boleh dibagi itu keledai tua. Itu kesayangan ayah." Perdebatan makin panas. "Serakah kau? Justru kau yang rakus. Kalau begitu kita ke pengadilan." Akhirnya mereka sepakat menghadap Raja Harun al-Rasyid. Ruang istana dipenuhi pejabat dan pengawal. Farid dan Jalal berdiri dengan wajah kusut. "Wahai Raja," kata Farid, "kami bingung dengan wasiat ayah kami." Raja mengelus janggutnya. Wasiat seperti itu memang membingungkan." Lalu beliau berkata, "Panggilkan Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki aneh seperti ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan senyum tipis. "Ada masalah apalagi sampai-sampai wajah kalian seperti bubur tumpah?" katanya ringan. Farid menjelaskan semuanya. Abu Nawas mendengarkan sambil mengangguk-angguk, sesekali tersenyum sendiri. "Jadi," katanya pelan, "wasiatnya adalah, semua harta dibagi rata, kecuali satu bagian yang tidak boleh dibagi?" "Iya," jawab keduanya serempak. Abu Nawas lalu berkata, "Baik. Saya sudah tahu jawabannya." Semua orang menahan napas. Bagian yang tidak boleh dibagi adalah keserakahan kalian. Semua orang terdiam. Farid dan Jalal saling pandang. Abu Nawas melanjutkan, "Ayah kalian tahu kalian rakus. Jika semua harta dibagi rata tanpa syarat, kalian akan tetap bertengkar karena ingin lebih. Maka ia meninggalkan satu pesan tersembunyi, yang tidak boleh dibagi adalah rasa tamak. Kalian harus membuangnya." Ruangan hening, lalu terdengar tawa kecil dari para pejabat. Raja tersenyum lebar. "Lanjutkan, Abu Nawas." Abu Nawas berkata, "Rumah bisa dimiliki bersama. Keledai bisa dipakai bergantian. Harta bisa dibagi rata. Tapi jika kalian tetap serakah, maka satu bagian itu, yaitu keserakahan, akan menghancurkan semuanya." Farid menunduk. Jalal ikut terdiam. Abu Nawas lalu berkata lagi dengan nada bercanda, "Kalau kalian tetap ingin bertengkar, saya bersedia mengambil seluruh harta itu sebagai penengah." "Jangan!" teriak Farid dan Jalal bersamaan. Istana pun meledak oleh tawa. Akhirnya kedua saudara itu berdamai.
Rumah mereka miliki bersama. Keledai tua dipelihara bersama. Harta dibagi rata sesuai wasiat. Sejak hari itu, mereka tidak lagi bertengkar. Sementara Abu Nawas pulang dengan langkah santai, sambil bergumam. Kadang masalah bukan pada harta, tapi pada hati. Pesan moral. Keserakahan adalah satu-satunya harta yang tidak boleh dimiliki. Harta bisa dibagi, tetapi persaudaraan jauh lebih berharga. Kecerdasan bukan hanya soal akal, tetapi juga memahami hati manusia. Terkadang pesan tersembunyi lebih penting daripada kata-kata yang terdengar. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan dagang logika. Di kota Baghdad yang panas, berdebu, dan penuh suara pedagang berteriak menawarkan dagangannya, hiduplah seorang lelaki kurus dengan janggut tak pernah rapi, Abu Nawas. Ia bukan pedagang, bukan pula pejabat. Namun, anehnya, ia sering terlibat urusan dagang, meski yang dijualnya bukan barang, melainkan logika. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan ke pasar dengan perut kosong dan kepala penuh ide. Ia melihat para pedagang sibuk menjual kain sutra, rempah, buah, dan perhiasan. Abu Nawas menghela napas panjang. Ah, semua orang di pasar ini berdagang barang. Tak ada yang berdagang akal, gumamnya. Tiba-tiba, wajahnya berseri. Ia mengambil sebuah papan kayu bekas, lalu menuliskan besar-besar. Dijual, logika segar. Tidak busuk. Dijamin membuat otak bekerja. Ia duduk bersila di samping papan itu, dengan wajah serius seolah menjual emas. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul. Abu Nawas, kata seorang pedagang kurma sambil tertawa, logika itu dimakan atau diminum? Abu Nawas menatapnya pelan. Kalau logika bisa dimakan, engkau sudah kenyang sejak lama. Tapi nyatanya, perutmu besar, akalmu tetap kurus. Orang-orang tertawa keras. Seorang pembeli lain bertanya, berapa harga logika itu? Abu Nawas menjawab, harganya murah. Hanya satu pengakuan kesalahan. Orang-orang bingung. Apa maksudnya? Tanya seorang pria. Abu Nawas tersenyum licik. Kalau kau merasa selalu benar, berarti kau terlalu miskin untuk membeli logika. Kerumunan semakin ramai. Tak lama kemudian, kabar aneh ini sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Ia menyamar seperti biasa dan datang ke pasar untuk melihat langsung kegilaan Abu Nawas. Wahai pedagang, kata sang raja menyamar, aku ingin membeli logikamu. Abu Nawas menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Baik. Untuk apa kau membutuhkannya? Agar aku bisa memerintah dengan adil, jawab sang raja. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, kau butuh logika mahal. Berapa harganya? Tanya sang raja. Abu Nawas menjawab cepat. Engkau harus mau mengaku salah di depan orang yang lebih miskin darimu. Sang raja terdiam. Orang-orang menahan napas. Jika aku menolak? Tanya sang raja. Abu Nawas mengangkat bahu. Berarti kau tak benar-benar ingin logika, hanya ingin terlihat pintar. Sang raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang gila, tapi kegilaanmu lebih waras daripada kebanyakan orang. Namun Abu Nawas tetap duduk santai. Wahai Abu Nawas, kata raja, apa keuntungan berdagang logika? Abu Nawas menjawab santai. Keuntungannya besar, tuanku. Aku tidak perlu modal, tidak perlu gudang, dan pembelinya sedikit, karena tidak semua orang berani berpikir. Raja tersenyum. Lalu siapa pembelimu yang paling setia? Abu Nawas menjawab. Orang yang pernah salah, lalu malu, tapi mau belajar. Raja memberi Abu Nawas sekantong dinar.
Ini upah karena telah mengingatkanku. Abu Nawas menolak halus. Maaf, tuanku. Logika tidak bisa dibeli dengan uang. Uang hanya bisa membeli keheningan, bukan kesadaran. Raja tertawa semakin keras. Sejak hari itu, papan dagang Abu Nawas menghilang. Namun orang-orang berkata, pasar Baghdad terasa lebih sunyi, karena banyak yang pulang sambil berpikir. Dan Abu Nawas? Ia pulang ke rumahnya dengan perut kosong, tapi hati kenyang, karena sekali lagi, ia berhasil menjual sesuatu yang tak bisa ditimbang, akal sehat. Pesan moral. Kadang yang paling mahal di dunia ini bukanlah emas atau harta, melainkan kemauan untuk mengakui kesalahan dan berpikir dengan jujur. Orang yang paling bodoh bukanlah yang tak tahu, melainkan yang menolak menggunakan logikanya sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ambisi hidup abadi. Di sebuah negeri makmur yang terkenal dengan istana megah, taman-taman indah, dan dapur kerajaan yang tidak pernah kehabisan daging panggang, hiduplah seorang raja yang sesungguhnya sudah memiliki segalanya. Hartanya melimpah, rakyatnya patuh, para menterinya selalu mengangguk, dan setiap pagi ia bangun dengan kasur empuk yang lebih lembut dari awan. Namun, justru karena memiliki segalanya, sang raja mulai memikirkan satu hal yang belum ia miliki. Keabadian. Suatu pagi, saat bercermin dan menemukan satu helai rambut putih di janggutnya, raja terkejut bukan main. "Apa ini?" teriaknya. "Usia mulai menyerangku." Para pelayan langsung berlutut ketakutan. Seorang tabib kerajaan maju dengan hati-hati. "Tuanku, rambut putih adalah tanda kebijaksanaan." "Tidak," potong raja. "Itu tanda aku akan mati." Sejak hari itu, raja berubah drastis. Ia menolak makan makanan berminyak, minum ramuan aneh buatan tabib, bahkan tidur sambil memeluk buku berjudul 1000 Cara Hidup Lebih Lama. Namun semua usaha itu tidak membuatnya tenang. Setiap malam ia bermimpi dikunjungi malaikat maut yang mengetuk pintu istana sambil berkata, "Tuanku, waktumu hampir habis." Akhirnya raja mengumumkan sayembara besar. "Siapapun yang bisa memberiku rahasia hidup selamanya," serunya, "akan kujadikan orang terkaya di negeri ini." Sejak itu istana dipenuhi orang-orang aneh, dukun palsu, tabib gadungan, bahkan seorang pria yang mengaku bisa hidup 1000 tahun karena tidak pernah mandi. Semua gagal. Sampai seorang menteri berbisik, "Tuanku, bagaimana kalau memanggil Abu Nawas?" Raja terdiam. Nama itu seperti pisau bermata dua. Abu Nawas memang cerdik, tapi sering membuat raja terlihat bodoh di depan umum. Namun karena putus asa, raja mengangguk. "Panggil dia. Tapi awasi." Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, janggut hitamnya disisir asal-asalan, dan senyum khas yang selalu membuat orang curiga. "Ampun tuanku," katanya sambil membungkuk. "Hamba mendengar tuanku ingin hidup selamanya." "Benar," kata raja bersemangat. "Apakah kau tahu caranya?" Abu Nawas mengelus janggutnya lama sekali, sampai raja hampir batuk karena menunggu. "Ada, tuanku," katanya akhirnya. Raja melonjak dari singgasananya. "Benarkah?" "Katakan." "Aku akan memberimu emas sebanyak yang kau mau." Abu Nawas mengangguk pelan. "Tapi caranya sangat sulit." "Tak masalah. Sangat menyiksa. Aku siap." Dan belum tentu berhasil. Raja mulai ragu. "Cepat katakan." Abu Nawas mendekat dan berbisik. "Tuanku harus melakukan satu hal terlebih dahulu." "Apa itu?" "Tuanku harus mengubur diri tuanku sendiri." Istana langsung gempar. "Apa? Mengubur diriku?" teriak raja. "Ya, tuanku," jawab Abu Nawas tenang.
Karena semua orang yang hidup selamanya, belum pernah mati. Raja terdiam. Para menteri saling pandang, tidak tahu harus marah atau kagum. Abu Nawas, kata raja dengan suara mengancam, apakah kau sedang mempermainkanku? Tidak, tuanku, jawab Abu Nawas polos. Hamba hanya menjelaskan dengan jujur. Raja mendengus. Baik. Kalau begitu, apa ada cara lain? Abu Nawas tersenyum. Ada, tuanku. Cara kedua lebih aman. Cepat katakan. Tuanku harus berhenti menjadi raja. Apa? Karena raja selalu takut mati. Tapi orang biasa, sibuk hidup. Semua menteri terperanjat. Raja hampir jatuh dari singgasananya. Kau gila? Tidak, tuanku, jawab Abu Nawas santai. Hamba hanya memperhatikan. Orang miskin tidak takut mati, karena mereka belum sempat menikmati hidup. Orang kaya takut mati, karena terlalu sayang pada dunia. Raja terdiam lama. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menatap raja dengan lembut, tidak seperti biasanya. Tuanku ingin hidup selamanya karena tuanku takut kehilangan segalanya. Padahal, justru karena hidup ini terbatas, setiap tawa, setiap makan, setiap pagi menjadi berharga. Ruang istana sunyi. Jadi, aku tidak bisa hidup selamanya? Abu Nawas tersenyum. Tidak, tuanku. Tapi tuanku bisa hidup dengan tenang. Raja tertawa pelan, lalu tertawa keras. Hahaha. Abu Nawas, kau benar-benar menyebalkan. Tapi cerdas? Tanya Abu Nawas. Dan cerdas, kata raja sambil menghela napas. Pergilah. Aku akan menikmati hidupku, sebelum rambut putihku bertambah. Abu Nawas membungkuk dan pergi sambil bersiul. Sejak hari itu, raja berhenti mencari keabadian. Ia kembali makan enak, tertawa lebih sering, dan tidur lebih nyenyak. Anehnya, justru sejak itu ia terlihat lebih sehat dan bahagia. Pesan moral. Keinginan hidup selamanya sering lahir dari ketakutan kehilangan dunia, bukan dari kebijaksanaan. Hidup menjadi berharga bukan karena lamanya, tetapi karena bagaimana kita menikmatinya, bersyukur, dan mengisinya dengan kebaikan. Orang yang menerima keterbatasan hidup justru akan hidup lebih tenang dan bermakna. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Pulau Misterius. Di sebuah pagi yang cerah, cerahnya sampai membuat ayam kampung pun malas berkokok, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil memainkan batu kecil. Tak ada yang ia lakukan, selain mencoba memantulkan batu itu ke tanah dan menghitung berapa kali memantul. Batu itu memantul sekali, 2 kali, lalu hilang di telan pasir. Bahkan batu saja bisa menghilang. Apalagi masalah hidup, gumam Abu Nawas sambil tersenyum. Belum sempat ia mencari batu lain, seorang utusan kerajaan datang terburu-buru. Abu Nawas, raja memanggilmu. Ini sangat penting. Kalau sangat penting, kenapa kau masih di sini? Utusan itu hanya terdiam sambil menatap Abu Nawas dengan ekspresi bingung. Abu Nawas dibawa ke istana. Raja terlihat gelisah, berjalan mondar-mandir sambil membawa gulungan peta besar. Abu Nawas, aku mendapat kabar bahwa ada sebuah pulau misterius di tengah laut sana, ujar sang raja penuh semangat. Abu Nawas mengangguk tenang. Lalu masalahnya apa, Paduka? Raja membuka gulungan peta itu dengan dramatis. Masalahnya, tidak ada satupun pelaut yang bisa menemukan pulau itu. Setiap kali didekati, pulau itu hilang. Seolah-olah pulau itu tidak ingin ditemukan. Abu Nawas mengelus janggutnya. Mungkin pulaunya pemalu, Paduka.
Raja menatapnya tajam. Aku ingin kau menemukannya. Aku ingin jadi raja pertama yang memiliki pulau yang tidak bisa ditemukan. Kalau tidak bisa ditemukan, bagaimana Paduka bisa memilikinya? Tanya Abu Nawas polos. Raja terdiam. Itu pertanyaan sulit. Pokoknya temukan. Kalau berhasil, kau akan diberi hadiah emas 1 keranjang. Kalau gagal, ya, kau tahu prosedur kerajaan. Abu Nawas menelan ludah. Ia tahu prosedurnya, hukuman aneh yang selalu berubah sesuai mood raja. Abu Nawas diberi 1 kapal, 3 pelaut, dan 1 koki yang tidak pernah tersenyum. Kenapa kokinya tidak pernah tersenyum? Tanya Abu. Pelaut menjawab, karena masakannya sendiri saja tidak enak. Abu Nawas langsung berdoa keras-keras meminta keselamatan. Perjalanan dimulai. Angin bertiup kencang, ombak menggulung, dan koki tetap memasak makanan yang membuat semua orang mual. Konon ikan-ikan pun berenang menjauh setiap kali mencium aroma masakannya. Setelah 3 hari berlayar, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Abu, itu ada pulau, teriak pelaut. Dan benar saja, tampak sebuah pulau kecil berwarna hijau. Tapi ketika kapal semakin dekat, pulaunya lenyap. Hilang begitu saja, seperti mimpi siang bolong. Wah, gumam Abu Nawas. Pulaunya lebih pandai sulap daripada tukang sulap istana. Mereka mencoba lagi keesokan harinya. Pulau muncul, lalu hilang. Muncul, hilang. Bahkan koki yang biasanya tidak peduli apapun sampai ikut bingung. Setelah 2 minggu, persediaan makanan, yang tidak enak itu, mulai menipis. Pelaut mulai putus asa, koki mulai panik, dan Abu Nawas tetap santai seperti biasanya. Baik, kata Abu Nawas akhirnya. Kita ubah cara berpikir. Selama ini kita mencari pulau yang tidak bisa ditemukan, berarti tugas kita adalah tidak menemukannya. Pelaut bingung. Bagaimana caranya? Tidak menemukan pulau? Sederhana, jawab Abu Nawas. Kalau pulau selalu hilang saat dicari, berarti pulau akan muncul ketika kita tidak mencarinya. Jadi hentikan semua pencarian. Kita tidur saja. Pelaut saling menatap. Tidak masuk akal, tapi ini Abu Nawas. Ketidakmasukakalan justru pertanda benar. Maka semua orang, tidur. Betul-betul tidur. Bahkan koki yang biasanya gelisah bila tidak memasak pun tertidur sambil memeluk sendoknya. Dan benar saja. Ketika semua tidur, arus membawa kapal perlahan menuju pulau. Saat Abu Nawas terbangun, ia melihat pasir putih dan pepohonan tepat di samping kapal. Ah! Abu Nawas tersenyum. Benar dugaanku. Pulau ini tidak suka dicari, tapi suka dikunjungi tanpa sengaja. Begitu menginjak pulau, Abu Nawas sadar bahwa pulau itu aneh. Sangat aneh. Pohonnya bisa mengeluarkan suara seperti tertawa. Batu-batunya bergerak sendiri bila disentuh. Ombaknya memantul kembali seperti bola karet. Saya merasa diawasi, bisik pelaut. Mungkin pulaunya punya kepribadian, jawab Abu. Mereka mengelilingi pulau. Tidak ada bangunan, tidak ada binatang, tidak ada penghuni. Hanya pemandangan unik yang membuat semuanya merasa seperti berada di dunia lain. Namun Abu Nawas sadar sesuatu yang penting. Pulau ini bukan hilang, pulau ini berpindah tempat. Pelaut terkejut. Pindah? Maksudnya berjalan? Kurang lebih begitu, jawab Abu sambil mengamati arus laut. Pulau ini berada di atas arus laut raksasa yang terus bergerak dan mengelilingi kawasan ini. Jadi siapapun yang mencari secara langsung tidak akan menemukan pulau di tempat yang sama. Pelaut mengangguk meski wajah mereka jelas-jelas tidak mengerti. Setelah mencatat letak pulau dan mengumpulkan bukti, Abu Nawas kembali ke istana. Raja menunggu dengan penuh harap. Abu Nawas,
apakah kau berhasil menemukan pulau itu? Abu menatap raja dan berkata dengan tenang. Paduka, saya tidak menemukannya. Raja terbelalak. Apa? Tapi, pulau itu yang menemukan saya, lanjut Abu sambil tersenyum. Raja makin bingung, namun penasaran. Abu Nawas kemudian menjelaskan semuanya, termasuk cara unik bagaimana pulau itu hanya bisa muncul jika tidak dikejar. Raja terdiam cukup lama sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau sungguh membuat kepalaku pusing dan hatiku senang. Baiklah, kau berhasil. Ambil hadiahmu. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan membawa keranjang emas, plus wajah raja yang puas namun tetap kebingungan. Pesan moral. Terkadang, sesuatu yang kita kejar terlalu keras justru makin menjauh. Belajarlah untuk tenang, berhenti sejenak, dan melihat dari sudut pandang lain. Seringkali, solusi muncul saat kita tidak memaksakan diri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan keributan pasar. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar tengah ramai luar biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, kain sutra, buah segar, minyak wangi, sampai ayam hidup yang terus berkokok tanpa henti. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, sampai tiba-tiba terdengar suara gaduh di tengah pasar. Hei! Kau mencuri ikanku! Teriak seorang pedagang ikan dengan wajah merah padam sambil menunjuk seorang pria kurus membawa keranjang sayur. Pria kurus itu pun membalas dengan nada tinggi, aku cuma lewat. Ikanmu jatuh sendiri. Dalam sekejap, orang-orang berkerumun. Ada yang menonton sambil makan kacang, ada pula yang berteriak, pukul saja pencurinya. Situasi makin panas, hingga akhirnya datanglah Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad, yang kebetulan baru saja membeli roti dan susu kambing. Melihat keributan itu, ia menghela napas panjang. Wah, kalau aku tidak turun tangan, bisa-bisa pasar ini berubah jadi arena gulat, gumamnya sambil menyelipkan roti ke saku jubahnya. Pedagang ikan berteriak, Abu Nawas, kau terkenal bijak. Tolong adili orang ini. Dia mencuri 3 ekor ikan segar milikku. Pria kurus itu langsung protes, tidak benar. Aku cuma lewat, dan tiba-tiba ikan itu jatuh dari meja. Mana mungkin aku mencurinya? Abu Nawas tersenyum lembut, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyelesaikan perkara ini di tempat. Tapi, aku minta kalian semua tenang, dan jangan lupa, siapapun yang berbohong, hidungnya bisa bertambah panjang. Semua orang menahan tawa. Tapi karena mereka tahu Abu Nawas selalu punya cara aneh tapi berhasil, mereka patuh. Abu Nawas selalu menatap meja pedagang ikan, dan berkata, kau bilang 3 ekor ikannya hilang? Benar. Dan kau bilang tidak mencuri? Tanya Abu Nawas pada si pria kurus. Benar sekali. Baiklah, kata Abu Nawas. Kalau begitu, aku punya ujian sederhana. Aku ingin tahu siapa yang lebih bau ikan. Abu Nawas mengambil kain penutup dari meja pedagang ikan dan menyuruh keduanya berdiri di bawahnya satu persatu. Pertama, si pedagang ikan berdiri di bawah kain. Kata Abu Nawas sambil mengendus. Ya, sedikit bau amis, tapi masih bisa diterima. Wajar, dia pedagang ikan. Lalu giliran pria kurus. Begitu Abu Nawas mengendus, ia pura-pura terbatuk keras. Uhup. Ini benar-benar bau ikan basi 3 hari, katanya dengan nada dramatis. Semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Pria kurus itu panik. Aku tidak mencuri. Aku cuma jatuh, dan... jadi kau jatuh dekat ikan? Potong Abu Nawas cepat. Iya, jawab pria itu gugup. Nah, seru Abu Nawas, berarti kau jatuh,
ikan menempel di bajumu, dan mungkin sebagian masuk ke keranjangmu. Jadi sebenarnya kau tidak mencuri, tapi juga tidak berhati-hati. Kerumunan bersorak, hahaha. Cerdas. Jadi dua-duanya salah setengah. Pedagang ikan masih tidak puas. Tapi bagaimana dengan 3 ikanku yang hilang? Abu Nawas tersenyum dan berkata, tenang. Aku punya solusi. Ia mengambil uang dari sakunya dan berkata, aku akan membayar 2 ikan, sementara 1 ikan sisanya dibayar dengan nasihat. Pedagang itu bingung. Nasihat? Nilainya apa? Abu Nawas berkata, nasihat ini bisa membuatmu kaya kalau kau ikuti. Baiklah, apa nasihatnya? Tanya sang pedagang dengan penasaran. Abu Nawas menatapnya dan berkata pelan. Jangan pernah berjualan dekat jalan yang miring, karena ikan bisa jatuh, dan orang bisa dituduh. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Bahkan pedagang ikan pun akhirnya tersenyum malu. Baiklah, Abu Nawas. Aku mengaku, ini memang sebagian salahku juga. Sementara itu, si pria kurus dengan cepat mengangkat keranjangnya dan kabur sebelum Abu Nawas sempat menyuruhnya mandi karena bau ikan. Saat suasana pasar kembali ramai, seorang anak kecil bertanya pada Abu Nawas, wahai Tuan Abu Nawas, kenapa kau bayar dengan uangmu sendiri? Abu Nawas tertawa kecil. Nak, kalau aku tak bayar, keributan itu bisa lebih mahal dari 3 ekor ikan. Lagi pula, lebih baik kehilangan uang sedikit daripada kehilangan ketenangan pasar. Anak itu mengangguk sambil terkekeh, berarti kau rugi sedikit tapi lucu banyak. Betul, kata Abu Nawas sambil mengedipkan mata. Semua orang tertawa lagi, dan hari itu pasar Baghdad kembali ramai. Tapi kali ini penuh tawa, bukan amarah. Pesan moral. Kadang, pertengkaran bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang mau lebih dulu tertawa dan berdamai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri laut yang hilang. Pantai jadi padang pasir. Pada suatu pagi yang cerah, kabar aneh tersebar di seluruh negeri. Orang-orang berlarian di pasar, berteriak-teriak sambil menunjuk ke arah pantai. Lautan menghilang. Lautan menghilang, teriak seorang nelayan tua dengan wajah pucat. Awalnya orang mengira itu hanya lelucon, tapi ketika mereka berbondong-bondong ke pantai, semua benar-benar ternganga. Laut yang biasanya bergelombang biru dan penuh kapal nelayan, kini kering kerontang. Air laut raib entah kemana, meninggalkan hamparan pasir basah yang luas seperti padang pasir raksasa. Ikan-ikan tergeletak megap-megap di atas pasir, kepiting berjalan kebingungan, dan perahu nelayan tergeletak miring seperti ayam mabuk. Wahai langit! Kemana air lautku pergi? Ratap seorang nelayan sambil menepuk-nepuk perahunya. Kabar ini sampai ke telinga Baginda Raja. Ia sangat terkejut, tapi juga bingung. Laut yang hilang tentu akan menghancurkan perdagangan, karena kapal dagang tak bisa masuk. Lebih parah lagi, istana punya agenda besar. Raja ingin mengadakan pesta ikan bakar sebulan penuh. Kalau laut hilang, dari mana ikan segar bisa didapat? Panggil Abu Nawas segera. Hanya dia yang bisa menjelaskan misteri ini, titah raja. Abu Nawas datang dengan penampilan khasnya. Sorban putih agak miring, janggut hitam rapi, jubah putih sederhana, dan sandal yang sudah agak usang. Ia melangkah dengan santai, seolah tidak ada masalah besar. Abu Nawas, seru raja, lautan menghilang. Jika kau tidak bisa mengembalikannya, negeri ini akan hancur. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang, lalu menatap serius. Paduka, saya sudah lama menduga hal ini. Lautan sebenarnya merasa bosan. Bosan?
Raja melotot. Mana bisa laut merasa bosan? Bisa, Paduka. Bayangkan, setiap hari laut hanya menerima sampah dari manusia, kulit pisang, tempurung kelapa, bahkan sandal putus. Nelayan memancing tanpa permisi, anak-anak kencing di tepi pantai. Laut akhirnya jenuh, lalu ia kabur ke tempat lain mencari ketenangan. Raja terdiam. Para menteri saling pandang, setengah percaya setengah tidak. Raja menepuk tangan. Baiklah, kalau begitu kau harus membuat laut kembali. Jika gagal, kau akan kuangkat jadi penjaga sumur istana seumur hidup, dan hanya boleh bicara dengan ember. Abu Nawas mengangguk. Izinkan saya mencoba, Paduka. Tapi saya butuh bantuan rakyat, dan juga beberapa peralatan aneh. Apa itu? Tanya Raja curiga. Sapu lidi, seruling bambu, dan 10 periuk besar. Seluruh istana terdiam, lalu meledak tertawa. Apa hubungannya sapu lidi dengan laut yang hilang? Abu Nawas hanya tersenyum. Tunggu saja. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seluruh rakyat ke pantai yang kering. Mereka berbaris membawa sapu lidi. Abu Nawas berdiri di depan dengan gaya seorang pemimpin upacara sakral. Wahai rakyat, kita akan menyapu pasir ini agar laut merasa rindu rumahnya. Jika pasirnya bersih, laut akan kembali. Maka, rakyat pun menyapu pasir pantai beramai-ramai. Pasir beterbangan ke sana kemari, membuat semua orang bersin. Acim. Abu Nawas, ini membuat hidung kami gatal, keluh seorang nelayan. Bersabarlah, jawab Abu Nawas tenang, laut suka kebersihan. Setelah itu, Abu Nawas meniup seruling bambu dengan nada aneh. Suaranya mirip kambing serak sedang tertawa. Anak-anak yang menonton malah terpingkal-pingkal. Apakah ini doa khusus, Abu Nawas? Tanya seorang menteri. Bukan, ini lagu kesukaan laut. Laut suka musik. Setelah ritual aneh itu, Abu Nawas meminta rakyat menaruh periuk besar di sepanjang garis pantai. Jika air laut kembali, ia akan mampir dulu ke periuk-periuk ini. Nanti bisa kita gunakan untuk masak gratis. Orang-orang tertawa geli, tapi tetap mengikuti perintahnya. Namun, hari demi hari berlalu. Laut belum juga kembali. Nelayan semakin cemas, raja semakin murka, dan menteri-menteri mulai menyusun rencana untuk menghukum Abu Nawas. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung, Abu Nawas diam-diam membawa rakyat ke pantai lagi. Paduka Raja tidak tahu, katanya, sebenarnya laut itu tidak hilang. Laut hanya sedang main petak umpet. Jika kita menunggu saat pasang besar, ia akan muncul kembali. Rakyat heran. Benarkah? Percayalah padaku, jawab Abu Nawas. Keesokan paginya, saat air pasang besar, lautan perlahan kembali memenuhi pantai. Ombak berderap masuk, membawa ikan-ikan yang meloncat gembira. Kapal nelayan yang tadinya miring kini kembali mengapung. Orang-orang bersorak, hidup Abu Nawas. Kau berhasil mengembalikan laut. Raja pun terkejut melihat laut kembali seperti semula. Abu Nawas, apa rahasiamu? Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas tersenyum lebar. Paduka, saya hanya menunggu. Laut punya jadwal sendiri. Ia pergi sebentar untuk memberi pelajaran agar manusia tidak semena-mena. Kini ia kembali, karena melihat kita sudah belajar menjaga kebersihan. Raja terdiam, lalu mengangguk dengan kagum. Luar biasa. Mulai sekarang, aku perintahkan seluruh rakyat untuk menjaga laut.
Jangan lagi membuang sampah sembarangan. Namun, sebelum semua bubar, seorang nelayan muda bersuara keras, "Abu Nawas, tapi kenapa kau suruh kami menyapu pasir dan meniup seruling? Itu tidak ada gunanya." Abu Nawas terkekeh. "Siapa bilang tidak ada gunanya? Coba bayangkan, kapan terakhir kali kalian menyapu pantai bersama-sama dan bernyanyi di bawah bulan? Bukankah itu pengalaman berharga?" Semua terdiam sebentar, lalu meledak tertawa. Raja pun ikut tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik sekaligus bijak. Walau caramu konyol, hasilnya tetap membuat rakyat bahagia. Aku puas." Sejak hari itu, Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai pawang laut yang bisa memanggil ombak dengan seruling kambing serak. Dan pesta ikan bakar pun tetap berjalan, tapi kali ini disertai peraturan baru. Siapapun yang buang sampah sembarangan ke laut, akan dihukum menyapu pantai sebulan penuh dengan sapu lidi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan ujian paling gokil sepanjang hidupnya. Di kota Baghdad yang ramai dan penuh intrik, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang tak hanya cerdas, tapi juga punya kemampuan unik, bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tertawaan. Namun suatu hari, kabar yang berhembus di pasar membuat orang-orang heboh. Raja Harun al-Rashid, sang penguasa yang suka menguji kecerdasan rakyatnya, akan mengadakan sebuah ujian paling sulit yang pernah ada. Bukan ujian biasa, melainkan ujian yang katanya tidak akan ada seorang pun yang bisa lulus, kecuali mungkin, orang itu benar-benar jenius, nekat, dan sedikit gila. Tentu saja, semua mata langsung tertuju pada satu nama, Abu Nawas. Suatu pagi, seorang pengawal kerajaan berdiri di tengah alun-alun sambil membacakan pengumuman. Atas perintah Yang Mulia Raja Harun al-Rashid, diadakan ujian kecerdasan akbar. Siapapun yang berhasil menjawab semua tantangan raja akan mendapat hadiah emas sebesar 100 keping dinar. Tapi, bila gagal, siap-siap menerima hukuman yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Warga bergumam. Hukuman apa itu? Mungkin dilempar ke kandang singa. Atau disuruh menikah dengan keledai kerajaan. Abu Nawas yang saat itu sedang makan roti di sudut kedai langsung mengangkat alisnya. Hukuman belum jelas, tapi hadiahnya jelas. Ini pasti jebakan. Dan jebakan seperti ini, rasanya saya suka, gumamnya sambil tersenyum miring. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil langsung ke istana. Raja Harun duduk di singgasananya dengan senyum penuh misteri. "Abu Nawas," kata raja, "kau terkenal pintar. Tapi kali ini aku ingin tahu, apakah kepintaranmu hanya bualan atau memang nyata?" Abu Nawas membungkuk. "Hamba siap, tuanku. Tapi izinkan hamba bertanya, kalau hamba menang, dapat emas. Kalau kalah?" Raja mengangkat cangkir tehnya sambil tersenyum licik. "Kau akan dihukum, menjadi badut istana selama setahun penuh. Setiap hari harus membuatku tertawa, atau akan dipindahkan ke kandang unta." Abu Nawas tertawa kecil. "Wah, hukuman yang membuat saya ingin menang, tapi kalau kalah, malah jadi kerjaan tetap. Menarik juga." Raja mulai dengan pertanyaan pertama yang aneh. "Abu Nawas, berapa jumlah rambut di kepalamu sekarang?" Abu Nawas melirik ke arah raja, lalu mendekat dan berbisik. "Jumlahnya persis sama dengan jumlah bulu di jenggot Baginda, dikurangi 1. Raja terdiam, lalu tersenyum. "Licik kau." "Baiklah, benar. Karena aku pun tak tahu jawabannya."
Ujian kedua, Raja memerintahkan. Dalam waktu sehari, bawakan padaku seekor ayam yang bertanduk. Semua orang di istana menahan tawa. Mana ada ayam bertanduk? Abu Nawas pulang ke rumah, berpikir keras. Malamnya ia datang kembali ke istana, membawa seekor ayam biasa. Dengan tanduk mainan yang terbuat dari lilin, ditempel di kepala ayam itu. "Tuanku," katanya sambil menunduk, "ini ayam bertanduk yang Baginda minta. Kalau Baginda mau ayam bertanduk asli, izinkan hamba meminta seekor sapi yang bisa bertelur sebagai imbalannya." Raja terbahak. "Kau memang tak pernah kehabisan akal." Raja melipat tangannya dan berkata, "Ujian ketiga. Sekarang, tangkapkan angin untukku. Dan aku ingin melihat buktinya." Abu Nawas pulang sebentar, lalu kembali membawa kantong kulit yang diikat rapat. "Tuanku, ini angin yang hamba tangkap di atap rumah tadi. Tapi awas, jangan dibuka di ruangan ini, nanti semua janggut pengawal akan berantakan." Raja membuka sedikit kantong itu, merasakan hembusan tipis, dan kembali tertawa. "Baiklah, kau lulus ujian ketiga." Raja berkata, "Untuk ujian keempat, aku akan mengatakan satu kalimat. Kalau kau menganggapnya benar, buktikan. Kalau salah, bantah. Tapi hati-hati, jawabannya harus membuatku tak bisa membantah balik." Raja mulai, "Aku yakin, hari ini aku lebih pintar daripada dirimu." Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda benar. Karena hanya orang yang kurang pintar yang mau menguji orang sepintar hamba untuk membuktikan dirinya pintar." Raja terdiam sejenak, lalu meledak tertawa sampai hampir tersedak. Untuk ujian kelima, Raja memanggil Abu Nawas ke taman istana pada sore hari. "Ini ujian terakhir, Abu Nawas. Hari ini aku sedang sedih karena burung kesayanganku terbang pergi. Kalau kau bisa membuatku tertawa dalam 1 menit, kau menang. Kalau tidak, kau jadi badut istana setahun penuh." Abu Nawas mengangguk, lalu berjalan ke arah kolam istana. Ia melihat beberapa pengawal sedang memberi makan ikan. Tiba-tiba, Abu Nawas terpeleset masuk ke kolam dengan gaya paling dramatis yang pernah dilihat. Sorbannya terlepas, jubahnya mengembang seperti perahu, dan ia berenang sambil menjerit, "Tolong! Ada ikan yang mau mengajakku menikah." Raja dan semua yang melihat meledak tertawa sampai air mata keluar. Bahkan Raja berkata sambil terpingkal, "Abu Nawas, kau benar-benar gila. Tapi itulah yang membuatmu juara. Kau menang." Abu Nawas menerima hadiah emasnya sambil membungkuk hormat. "Terima kasih, tuanku. Tapi jujur saja, kalau sampai kalah, saya juga tak keberatan jadi badut istana. Setidaknya makan gratis setiap hari," katanya sambil mengedipkan mata. Raja menggeleng sambil tersenyum. "Kau memang ujian terberat bagi semua orang, karena tak ada yang bisa mengalahkan akalmu." Dan begitulah, ujian paling gokil dalam hidup Abu Nawas berakhir, dengan tawa, emas, dan cerita yang akan dibicarakan rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.